Terima kasih. Saya alhamdulillah sebenarnya sudah nggak mengikut-ikut ya, tapi masih diperlukan oleh masyarakat, utamanya itu oleh paslon 02, Gus Fawaid dan Mas Joko Santo untuk ikut di dalam tim pemenangannya, dan saya ditunjuk sebagai salah satu di jajaran penasehat. Saya bersyukur karena dari awal sebenarnya saya memang sudah ingin mewarnai Jember, tapi semuanya itu pada Allah, sehingga saya didapuk untuk menjadi tim penasehat. Yang sangat menarik bagi saya adalah banyak hal. Gus Fawaid dan Pak Joko Santo ini adalah orang yang visioner, orang yang mampu membaca kondisi masyarakat dari kondisi saat ini menuju masyarakat ke depan yang lebih maju, lebih baik, sehingga Jember baru, Jember maju menjadi tagline-nya. Itu adalah bagian dari yang saya lihat dengan programnya yang sangat luar biasa, program yang sangat tentu bukan sekedar menyenangkan masyarakat di era ingin meraih kemenangan, tapi betul-betul diitikati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Program-programnya sangat bagus. Saya lihat ada 16 program yang beliau canangkan, beliau tetapkan menjadi prioritas ketika dia dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember. Atas dasar semua itu saya menjadi senang dan tidak keberatan untuk menjadi salah satu dari jajaran tim penasehat di tim pemenangan 02. Dan insya Allah ke depan kalau Allah takdirkan dan menang, apa yang menjadi programnya pasti beliau laksanakan. Itu yang menarik. Insya Allah apapun yang menjadikan kebaikan untuk masyarakat Jember, ketika saya Gus Fawaid dan Mas Joko Santo ini diberi amanah untuk jadi bupati dan wakil bupati, kemudian masih memerlukan pikiran saya, penting hidup saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu hidupnya yang bermanfaat untuk orang lain. Yang menjadi ketertarikan saya adalah, saya katakan tadi, sangat visioner sekali. Dia membuat program itu sangat luar biasa. Dan saya lihat ada 16 program ya. Biar saya bacakan aja. Program yang pertama adalah program bagi petani, peternak, nelayan, dan pedagang pasar. Di sana banyak kebijakan-kebijakan bagaimana ketersediaan pupuk, bagaimana kemudahan, bagaimana ada kalau nelayan lagi melaut, kemudian ada suatu musibah sebagainya, kehilangan suami, kehilangan anak, semua itu terdeteksi, ditangani oleh yang nama asuransi oleh Kabupaten Jember melalui Gus Fawaid dan Joko Santo. Kemudian pupuk tidak akan langka. Kemudian bagi para pedagang, insya Allah enjoy lah, enak, akan ada regulasi kebijakan-kebijakan yang mengarah dan di pro pedagang, sehingga pedagang-pedagang di Jember akan nyaman, baik dari tempatnya, nanti pasarnya insya Allah direnovasi, sehingga pedagang-pedagang menjadikan enjoy, pembelian juga menjadi enjoy, peternak-peternaknya menjadi peternak yang hebat karena sarana dan prasarana akan dicukupi oleh Pak Bupati yang baru nanti. Kemudian juga ada program penciptaan tenaga kerja. Itu sudah bukan program yang abal-abal ini. Kemudian di antaranya adalah mencetak minimal 10 pengusaha baru di setiap desa. Ini dari UMKM, kemudian dibina, kemudian UMKM-nya menjadi dari UMKM desa, kemudian kabupaten, provinsi, nasional, bahkan bisa go internasional. Seperti waktu itu ada di Jember seorang pengusaha keripik nangka yang juga sampai kepada di Malaysia, sampai kepada di Eropa. Sayang kehadiran pemerintah setelah MC Tajalal tidak hadir lagi, sehingga pengembangan dari keripik nangka itu menjadi tidak ada lagi sampai saat ini. Dan itu akan ditangkap dan akan dijadikan lebih banyak. Setiap desa bukan satu lagi pengusaha, dua pengusaha, tapi banyak pengusaha-pengusaha baru yang itu sangat bisa dikali, sangat potensi masyarakat Jember untuk memiliki usaha. Tetapi jangan dilepas usahanya, tapi pemerintah menjembatani, baik dari bagaimana mudahnya mendapatkan permodalan, kemudian buka peluang pasarnya, jadikan jembatan bridge
ke luar daerah, bahkan hasil produksinya seperti toko-toko modern, toko-toko seperti Alfamart, Indomaret tidak boleh menolak lagi apa menjadi produk unggulan dari masyarakat yang ada di desa itu, tapi tentu diikuti oleh produk-produk yang handal, gitulah Mas. Kemudian ada lagi yang paling menarik untuk masyarakat Jember, atau di antaranya adalah bagaimana Pak Bupati itu akan mengembalikan apa yang menjadi kebijakan Bupati M. Syed Ajalal waktu itu, yaitu dengan memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang ada di Jember. Mungkin sekarang sudah 1000 lebih ya. Waktu Pak Jalal itu masih 711 pesantren. Itu dapat 10 juta per pesantren. Uang 10 juta tidak banyak. Dan itu tidak terlalu diharap sebenarnya oleh pesantren, tetapi kehadiran pemerintah datang ke pesantren dengan memberikan hanya 10 juta itu juga mengembirakan, sudah menyenangkan para pengasuh, para santri, para guru di sana, karena pemerintah masih hadir. Tapi begitu di zaman berikutnya ini tidak ada. Bahkan zaman saat ini, zamannya Pak Hendi, zaman Gus Dur, itu juga tidak ada. Maka ada satu tekad bulat dari Gus Faid dan Mas Joko Susanto ini untuk memberikan kembali yang 10 juta itu bukan 10 juta, tapi menjadi 20 juta minimal. 20 juta. Nah, padahal pesantren ini didirikannya adalah tidak minta bantuan pemerintah. Dan pesantren adalah merupakan pendidikan tertua yang membentuk akhlak manusia di bumi pertiwi ini. Jadi pesantren itu pendidikan paling tua, pendidikan yang sebenarnya mengamankan tata kehidupan manusia sendiri, tahu aturan, tahu akhlak. Karena Nabi sendiri diutus di dunia ini kan untuk akhlak. Innama bi'istu liutamin makarimat akhlak. Jadi Nabi diutus dunia itu bukan untuk menyelatkan orang, bukan mempuasakan orang, bukan menghajikan orang semata-mata. Pertama kali adalah membentuk akhlak. Nah, pesantren itu bagian dari pendidikan tertua di Indonesia untuk membentuk akhlak, karakter daripada setiap santri, di samping keilmuan yang harus didalami sebagai bekal kehidupan di dunia, baik itu fikih dan lain sebagainya. Itulah yang pemerintah harus hadir. Nah, ini visioner sekali ditangkap. Walaupun ini sudah 2 kali periode bupati sebelumnya, ternyata Gus Faid dan Mas Joko Susanto ini tajam. Wah, itu program bagus, ditarik untuk menjadikan prioritas di tahun 25-30. Kemudian lebih lagi, setiap pengajian muslimat, Aisyah, mungkin juga ada yang dari pengajian dari NU, pengajian dari Muhammadiyah, pengajian dari Al-Irsyad, pengajian dari LDI, dan semua kelompok-kelompok majelis taklim itu akan dapat bantuan 5 juta per tahun yang sebelumnya tidak ada. Ini suatu terobosan bahwa mereka itu adalah pendongkrak pembangunan mental. Kemudian pengajian-pengajian majelis taklim ini adalah wadah ibu-ibu, wadah masyarakat, wadah bapak-bapak untuk berkumpul bersilaturahim. Kemudian di situ ada kegiatan selawatan, kemudian majelis ilmi dan semuanya itu sebenarnya bagian dari kegiatan pembangunan yang tidak langsung oleh pemerintah tapi masyarakat sendiri, sehingga pemerintah memang harus hadir. Alhamdulillah Gus Faid sama Pak Joko akan memberikan bantuan bagi setiap majelis taklim itu 5 juta. Ini sangat luar biasa. Ini yang membuat saya mau jadi timnya begitu. Dan insya Allah beliau komitmen untuk melakukan itu. Kemudian ada beasiswa 20.000 bagi anak-anak di pesantren, anak-anak guru ngaji, masyarakat fakir, miskin, duafa, mudah para pensiunan. 20.000 bisa manfaatkan beasiswa yang akan dicanangkan. Kalau di sebelumnya kan hanya sekitar 10, ini bisa 20.000. Jadi perhatiannya sangat nambah. Jadi walaupun programnya bukan program baru, tapi peningkatannya sangat luar biasa. Kalau bupati sebelumnya memberikan bantuan sekitar 10, ini sekitar 20.000 untuk beasiswa. Kemudian ada juga bagaimana menghidupkan pesantren bukan hanya sebagai pusat keilmuan, bukan hanya sebagai pusat untuk ngaji, tapi bagaimana menjadikan pesantren pusat entrepreneurship, kemudian melatih para santri memiliki talenta, yang memiliki talenta dikembangkan sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya. Dari bakat itu kemudian dipupuk, dilatih sehingga dia memiliki satu keterampilan atau 2 keterampilan. Dari keterampilan itu pemerintah hadir sehingga menjadi seorang pengusaha tadi.
Jadi di desa itu juga ada santri, ada non santri yang akan menjadi pengusaha, setiap desa 10 minimal, sehingga di Jember akan ada setahun itu 2.480 pengusaha baru, dan itu tidak menutup kemungkinan karena memang dilatih. Ada program-program lain yang itu sangat menyenangkan masyarakat, selain program 16 secara umum itu, beasiswa, kemudian pengobatan gratis seluruh puskesmas, kemudian pelayanan sampai desa-desa dari masyarakat, puskesmas pembantu pustu itu juga dikerahkan. Bahkan akan ada mobil-mobil di pesantren, sekitar pesantren itu menjadikan mobil klinik. Ya, jadi mobilnya menjadi klinik. Di situ kalau ada santri sakit jauh dari puskesmas, tidak perlu ngejar ke sana, tapi mobil klinik itulah yang ada di pesantren-pesantren yang keliling itu yang akan menangani dengan petugas, perawat, dan bahkan dokter di dalam mobil itu sendiri. Ini bagian dari pelayanan Bupati nanti kepada masyarakat yang cepat tangkas tanggap terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bahkan mungkin di situ ada ibu yang melahirkan dan punya sepeda motor, mungkin tidak punya mobil, tapi waktunya tidak perlu dukun, ya sudah diambil, dibawa, karena di situ tersedia mobil klinik kesehatan. Kemudian yang lebih lagi ada program yang Pak Bupati inginkan ke depan, yaitu bagaimana menurunkan pajak bumi dan bangunan, bahkan itu habis, bahkan itu digratiskan bagi keluarga yang duafa, bagi keluarga yang miskin, bagi para pensiunan yang memang tidak mumpuni untuk itu. Pak Bupati punya langkah yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan PAD-nya? Nanti PAD-nya turun ini kalau tidak ada. Naik tingginya PAD bukan ukuran, tapi kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat Kabupaten Jember atau bagian tujuan dari Pak Bupati. Dengan Bupati baru, masyarakatnya sejahtera, itu menjadi harapan dan masyarakat, dan itu juga menjadikan perhatian program prioritas dari Pak Bupati. Jadi diturunkan pajak bumi dan bangunannya, bahkan digratiskan. Lebih saat ini keluhan masyarakat banyak, sangat banyak, yaitu dari biaya perolehan dari hasil tanah dan bangunan PBHTB itu kan naik sekali. Pak Bupati bertekad mengembalikan itu, bahkan mungkin mengurangkan dari apa yang ada sebelumnya. Setidak-tidaknya kalau memang dibutuhkan kembali pada posisi awal, tidak posisi yang dinaikkan sekarang. Karena kalau kita jual beli tanah sekarang, pajaknya sangat luar biasa tinggi, itu menjadi keluhan tersendiri. Tujuannya mungkin peningkatan PAD. Maaf, setiap peningkatan PAD tidak selalu relevan identik dengan mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Pajak untuk bayar jual belinya tinggi sekarang, PBHTB-nya tinggi, itu oleh Pak Bupati akan dikembalikan. Doakan Gus Fawaid dan Bapak Joko Susanto jadi bupati, karena pro rakyat banget. Saya tahu sebagai jajaran Dewan Penasehat di sana adalah beliau sangat luar biasa. Candaan hari-harinya yang selama ini bersama kita semua adalah bagaimana melihat masyarakatnya itu sejahtera, maka pajak bumi dan bangunannya dikurangkan, bahkan ditiadakan, dan PBHTB-nya itu juga kembali kepada yang sebelumnya, bahkan mungkin ada di bawahnya. Ini program yang perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Jember. Pertanyaan sesi terakhir akan saya jawab dengan fakta bahwa ke depan Bapak Bupati Gus Fawaid dan Mas Joko Susanto ini akan mengembangkan kepercayaan, trust kepada pendekatan kepada masyarakat. Maksudnya banyak kebijakan-kebijakan Pak Bupati yang ada di kabupaten akan diberikan di tingkat kecamatan. Insya Allah begitu, akan diberikan di tingkat kecamatan, sehingga penyelesaian kebutuhan, baik umpamanya minta surat menyurat dan KTP, persoalan perizinan dan sebagainya, mungkin banyak diselesaikan di tingkat wilayah, sehingga kalau perlu secara kualitas dari isi perizinannya akan dilanjutkan ke Pak Bupati. Setidaknya kalau hanya butuh KTP selesai di desa, selesai di kelurahan, paling ke kecamatan, sehingga pendekatan pelayanan ini yang tadinya harus ke kabupaten, ke dinas kesehatan, cukup di puskesmas.
kecuali memang memerlukan bentuk surat yang dikeluarkan oleh dinas di kabupaten. Pelayanan yang saya maksudkan akan dipusatkan banyak di kecamatan. Ini adalah sebuah terobosan kepercayaan. Bupati itu bukan raja, tapi dia sebagai regulator kebijakan. Maka Pak Bupati akan memberikan kepercayaan itu kepada masyarakat, kepada Pak Camat, sehingga Pak Camat ini akan banyak pekerjaannya. Jadi bupati yang ada kecamatan, Pak Camat itu pimpinan wilayah di kecamatan yang juga bupati di tingkat kecamatan. Ya itu ya, bupati tingkat kecamatan. Kalau Pak Jalal bilang camat itu bupati tingkat kecamatan. Jadi harus diberi peran apa saja yang ditangani bupati juga diberikan di tingkat kecamatan. Tingkat kabupaten langsung bupati langsung. Ini biasanya bukan waktu. Kalau itu bisa diselesaikan di kecamatan, why not? Itulah akan dilaksanakan sebuah terobosan trust kepercayaan dari bupati kepada camat, kecuali hal-hal tertentu yang memang itu harus ditantangani oleh dinas maupun bupati. Tapi pelayanan kepada masyarakat yang memang itu bisa ditangani itu Pak Bupati akan berikan trust dan kepercayaan kepada masyarakat, kepada camat agar melayani masyarakat yang lebih dekat gitu. Yang kedua, dan mudah-mudahan ini menjadikan prioritas juga bahwa Jember adalah menjadikan kabupaten penyangga hasil pertanian gabah di Jawa Timur ya. Banyuwangi, Jember, Banyuwangi ini menjadi penyangga perekonomian khususnya gabah hasil pertanian di Jawa Timur. Dan Jawa Timur bagian penyangga dari kebutuhan pangan, tanaman, hasil tanaman ini gabah dan sebagainya untuk nasional. Sudah waktunya kembali kepada Pak Jalal bahwa PU Bina Marga dan Air yang ada sekarang ini harus dipecah. Harus ada pimpinan SKBD tersendiri. Ada OPD Air, ada OPD Bina Marga. Jadi ada OPD yang ngurusi jalan, kasarnya biar masyarakat ikut bahasa sederhana ya. Ada Dinas PU Pekerjaan Umum yang nangani jalan, dan ada pekerjaan yang nangani air, PU Air. Kalau ini dipisah, maka kebutuhan sarana dan prasarana yang saat ini masih di tingkat kabid ini akan menjadikan lebih besar ditangani oleh seorang kepala dinas. Apanya keuntungannya? Karena petani di Jember ini sangat luar biasa, luasannya hampir 100.000 hektar dan target untuk mendapatkan hasil setahun itu kurang lebih 1 juta ton. Insya Allah Pak Bupati akan segera mengubah ya, akan menyempurnakan OPD yang ada sekarang, di mana OPD air yang sekarang ini urusan air yang sekarang ini masih ada menjadikan bidang, insya Allah akan menjadikan OPD. Mengapa? Kebutuhan sapras tentang pengairan itu tidak bisa tangani bidang. Itu kenapa? Bagaimana hasil petani, produktivitas pertanian ini bisa naik kalau tersiernya, airnya, pelengsengannya banyak bocornya. Kemudian air yang datang debitnya berkurang sampai ujung sana, sehingga salah satunya adalah dipercayakan kepada salah satu OPD, yaitu PD pengairan kalau ya, Kepala Dinas Pengairan, PU Air ini harus ada, dan insya Allah itu ada diadakan, sehingga petani akan menjadi punya bapak. Tatkala petani merasa punya bapak, kebutuhan petani yang berhubungan dengan urusan air akan tercukupi dengan sebaik-baiknya, dan tenaga yang banyak di pengairan dan HIPA semua ini akan punya bapak kembali, bukan punya bidang tapi punya bapak. Dan insya Allah ini akan segera terwujud. Dengan terwujudnya PU Air, insya Allah senyuman petani tercukupi, air akan dirasakan ke depan. Tetapi kalau dari segi anggaran tetap sih, cuman pembagiannya tatkala bidang yang seharusnya OPD ditempelkan kepada bidang lain, biasanya secara operasional anggarannya menjadi tipis, menjadi kecil, sehingga akan seperti teranak-tirikan lah kasarnya. Tapi kalau punya bapak sendiri, kembali kepada zamannya Pak Jalal, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas PU Jalan, berdiri sendiri, selesai, dan insya Allah kebutuhan tentang air dan kebutuhan sapras lainnya akan dipikirkan oleh Bapak yang baru nanti. Ya gitu. Maka masyarakat Jember jangan khawatir,
Saya selaku pribadi maupun sebagai tim penasehat membaca program-programnya Pak Gus Faid dan Pak Mas Joko Susanto ini sangat luar biasa. Bukan karena saya mantan birokrasi, tapi beliau berdua sangat visioner, sangat luar biasa pemikirannya. Bahkan dirinya siap untuk melayani masyarakat 24 jam. Dan insya Allah pendopo adalah pendoponya masyarakat Jember, bukan pendoponya Bupati. Dicatat, sekarang tanggal 28. Pendopo bukan pendoponya Bupati dan Wakil Bupati, tapi pendopo itu akan beralih fungsi menjadi pendoponya masyarakat Jember. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.